Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan berupa kesehatan ya, kesehatan, dan masih dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan hari ini. Dan kita ketemu lagi di channel MRS Farm Jepara, sang petani anyaran sang petani durian anyaran dari Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Dan tepatnya di hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Dan untuk di kesempatan hari ini kita mau menjawab alasan-alasan daripada komentar-komentar dari teman-teman semuanya tentang video-video yang kemarin tentang ini ya, kebun saya yang waktu dilanda hujan lebat kemarin. Dan di situ banyak komentar atau masukan yang sangat positif ya bagi saya. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih atas masukannya. Ya, semoga masukan-masukan bisa dipakai buat teman-teman semuanya apabila mau bertanam durian ya di perkebunan seperti ini atau di persawahan seperti ini yang sangat terbatas atau sangat ini ya, airnya sangat banyak, atau di saat musim penghujan itu sering mengalami genangan-genangan air ya. Teman-teman semuanya bisa terapkan untuk dari saran-saran yang sahabat-sahabat berikan kepada saya. Dan di sini alhamdulillah di hari ini ya kita sudah pantau setiap hari, dan perkembangan dari kebun MRS Farm Jepara ini dari usia 0 sampai saat ini alhamdulillah sudah pertumbuhannya sudah lumayan bagus kalau menurut saya. Dan kebetulan di hari ini cuaca juga panas ya. Untuk hari ini cuaca panas. Alhamdulillah ini untuk para pohon-pohon durian saya sudah mulai fotosintesis dengan baik. Ini daun-daunnya juga mulai hitam pekat atau hijau pekat ya teman-teman ya. Dan di sini di dalam komentar saya juga sangat berterima kasih, saya hargai saran-saran teman-teman semuanya ya, karena banyak teman-teman yang peduli dengan tanaman-tanaman kita yang kita tanam di kebun ini. Karena waktu itu kemarin saya itu sempatkan video atau bikin konten itu pas lebat-lebatnya hujan ya. Jadi di sini tuh banyak genangan air. Emang saya sengaja video biar teman-teman tahu kalau posisi saya waktu berkebun di cuaca ekstrim seperti ini itu tantangannya itu tahu ya, tantangannya tahu. Dan alasannya kenapa saya tidak membuat parit di tengah-tengah ini ya, karena nanti rencana saya di bulan 2 nanti ya akan saya tanami semangka. Jadi akan saya parit-parit semua ya. Nanti kalau musimnya seperti ini ya, panas hujan masih aman. Kalau masih curah hujannya tinggi, nanti kita pending dulu untuk niat bertanam semangka di sini. Ya untuk ini ya, untuk kelanjutan nanti daripada tanahnya ini nggak kepake kan, eman-eman, cara wong Jawa eman-eman. Ya kita manfaatkan dulu lahan ini sebagai tumpang sari ya, sebelum pohon durian ini membesar atau tumbuh besar ya. Kalau buat saya tanaman semangka itu masih bisa ya, karena dia tumbuhnya enggak tinggi, hanya di dasar saja atau di bawah ya, merambat istilahnya, jadi aman. Kalau menurut saya tuh singkong kurang bagus, jagung juga kurang bagus ya. Kalau menurut saya tuh semangka jalan satu-satunya untuk ini memanfaatkan lahan ini, itu semangka. Oke, lanjut kita pembahasan untuk pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar dari saran-saran teman-teman semuanya ya. Bang, kenapa kok
busutnya nggak dibikin tinggi saja biar aman dari genangan air. Nah, ini alasannya saya simpel sekali ya teman-teman ya. Kalau busut kita buat tinggi itu nanti kita susah untuk merawatnya. Karena pohon durian itu perawatannya itu tidak sekali saja ya, tanam langsung kita tinggal begitu saja, bukan. Tapi dari setiap bulan atau setiap tahun itu kita melakukan penggemburan dan melakukan pelebaran busut. Jadi kalau busut kita itu tingginya hampir 1 meter, bahkan ada yang komentar itu yang memberi saran tuh tinggi 1 meter sampai 1,5 meter. Tingginya itu hampir ini ya, segini ya mungkin ya. Ini satu pohon ini kan tingginya 1 meter, mungkin lebih tingginya. Lah apakah kita mampu untuk menambahkan tanah dari sini ya? Karena kan untuk pohon durian ya, selama pertumbuhannya itu memerlukan penggemburan tanah atau pelebaran busut ya. Pelebaran busut itu setiap 2 kali 1 tahun. Itu minimal ya, minimal 2 kali 1 tahun. Kalau menurut saya pelebaran busut itu dilakukan ketika ujung tajuk ini sudah melewati busut yang ada di bawahnya. Jadi enggak asal kita tambah tanah, itu bukan ya. Kita harus perhatikan ujung tajuk ini ya, contohnya ini. Ujung tajuk ini kalau sudah melewati ini ya, dari tinggi busut ini, nah kita harus mempersiapkan tanah baru ya, tanah baru. Bukan ini penggemburan, artinya itu bukan kita harus nyangkul-nyangkul di bawah ini, bukan ya. Kita harus melakukan penambahan tanah baru. Artinya tanah yang dari sini ya, itu kita cowangkul, kita ini sambil kita keduk ya, atau kita gali, memutar ya, memutar tanahnya, kita timbun ke sini. Nah, timbun ke sini ya, sampai kira-kira ujung tajuknya itu sampai keluar ujung tajuk ya. Contohnya seperti ini, ujung tajuk ini, ujung tajuk ya di sini ya. Ini kira-kira nanti busutnya sampai sini ya. Nah ini biar akar yang dari sini itu bisa nembus ke tanah yang baru ya teman-teman ya, paham ya dari sini ya. Jadi kalau menurut saya itu busut yang ideal itu seperti ini ya, cukup 30 cm itu paling ideal, maksimal 50 cm tergantung kebesaran planter bag yang dari bawaan bibit yang kita tanam ini. Kalau bibitnya planter bag atau polybag yang kita tanam tingginya misalnya 50 cm ya, 50 cm ya, busut kita ya tingginya 50 cm. Karena nanti permukaan planter bag, permukaan tanah yang ada di planter bag nanti akan menjadi permukaan tanah yang ada di busut ini. Ya, jadi busut nggak perlu tinggi-tinggi teman-teman ya. Itu saya sangat menghargai komentar-komentar teman-teman semuanya ya, untuk mengenai busut yang kurang tinggi atau kurang apalah itu ya. Itu saya sangat menghargai semuanya, saran-saran temenan, saran-saran yang sangat positif ini ya. Tapi kalau menurut saya itu kurang efektif menurut saya, karena nanti perawatannya akan menjadi menyusahkan kita sendiri ya kalau busut terlalu tinggi ya. Karena waktu penggemburan dan pelebaran nanti kalau tinggi nanti susah. Itu nanti tanahnya dari mana ngambilnya kan. Untuk pelebaran tuh setiap perkembangan tajuk ini kita harus melakukan penggemburan dan melakukan pelebaran busut ya. Teman-teman paham ya di sini ya. Nah, ini contoh saja, kalau busut saya ini tingginya 1 meter ya, 1 meter ya, bisa kalau ditanam sekali seperti ini bisa dikasih 1 meter tingginya busut ya. Tapi kalau nanti perawatan berikutnya selanjutnya kan butuh penggemburan dan butuh penambahan busut. Nah, apakah kita mampu untuk menambah tanah yang ini ya, yang setinggi 1 meter itu melingkar? Karena semakin kita tambah busut, maka busut kita akan semakin lebar ya. Justru penambahan tanahnya juga semakin banyak. Sedangkan tanah kita di sini itu kalau dibikin tinggi itu kayaknya kurang bagus, karena tanah di sini itu memang tanahnya hitam
tanah hitam ya, kalau dibilang merah enggak, hitam juga enggak, ini pas-pasan. Tanah di sini tuh tanah sangat subur menurut saya ya. Jadi enggak terlalu merah, enggak terlalu hitam. Jadi pas-pasan kalau buat tanam-tanam seperti ini tuh subur. Contohnya seperti ini ya. Ini digenangi air itu kalau di musim hujan sampai mimplek-mimplek. Tapi di sini sudah saya siapkan pembuangan air, karena di sini ada saluran air atau sungai yang saya manfaatkan untuk pembuangan air yang dari sini. Itu di sini tidak lama kok untuk genangan airnya. Kalau musim hujan itu langsung, hujannya reda itu langsung hilang, langsung meresap hilang, langsung turun ke sungai semua. Ya, jadi saya sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih sarannya, dan juga saya juga sangat berterima kasih ya untuk kepedulian teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat tani semuanya yang juga memberi saran yang bagus ya teman-teman ya, bagus-bagus. Dan ini nanti rencana di bulan 2 nanti akan saya tanami semongko kalau waktunya masih, cuaca masih bagus ya teman-teman ya. Dan ini di sini jenisnya ini bawor ya teman-teman ya, bawor. Dan di sini kita sudah memasuki di usia 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih. 3 bulannya nanti kalau sudah di tanggal 15 nanti ya, 15 nanti genap di 3 bulan, baru 3 bulan ya nanti ya, usianya baru 3 bulan nanti di tanggal 15. Dan ini pertumbuhannya sangat pesat sekali, dan ini sudah diterubus 2 kali ya, sudah mulai terubus 2 kali. Dan untuk ya jenis oci juga pertumbuhannya juga sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ini oci, ini barisan oci. Ini kemarin saya tambah ini busut, karena ini beberapa bulan atau selama dia tanam ya, itu busutnya hilang. Ini saya tambahkan lagi seperti ini ya, saya timbun dari, tapi jangan ditimbun di ini ya. Nah, ini tetap tanah dari bawaan kemarin, jangan ditimbun di sini. Ini gunanya nanti kita cukup tambahkan tanah dari luar sini melebar seperti ini ya, supaya tanah yang ada di sini itu jangan sampai diubah-ubah ya, apalagi jangan diganggu ya. Yang di bawah batang ini jangan sampai diganggu. Dan di sini duri hitam ternyata pertumbuhannya di sini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ini sudah di usia 3 bulan kurang ya, kurang 3 bulan ini sudah terubus 2 kali ya. Ini sudah mulai pecah lagi, sudah mulai terubus lagi ya teman-teman. Ini bisa Anda lihat terubusnya enggak henti-henti teman-teman. Ini terubus baru enggak henti-henti ya. Daunnya juga sangat hitam atau sangat hijau pekat seperti ini ya. Ini duri hitam ya. Kenapa kok tidak saya tanami duri hitam semua? Karena untuk menjangkau ekonomi ya, itu saya tanam dari jenis bawor juga. Ini bawor dan duri hitam. Nah, ini sangat bagus, pertumbuhan juga bagus. Dan ini sangat rimbun sekali ya, untuk bawornya ini sangat rimbun sekali. Ini percabangannya juga sangat bagus sekali ya, percabangannya sangat bagus sekali. Ini baru hari ini ya, ini melakukan fotosintesis karena beberapa hari dan beberapa minggu itu enggak pernah merasakan fotosintesis atau cuaca panas atau sinar matahari langsung ya. Ini kebetulan untuk hari ini kebetulan cuaca juga sangat mendukung ya teman-teman ya, panas, alhamdulillah untuk saat ini cuaca panas. Dan ini kita update setiap perkembangan dan setiap kegiatan dari kebun saya ya. Kita lakukan update setiap hari dan setiap minggu, setiap bulan, untuk memperlihatkan teman-teman semuanya bukti ya, bukti dari pupuk-pupuk dan pupuk mikro dan pupuk apapun yang kita berikan, itu kita nanti bisa membuktikan sendiri ya.
Karena kita harus sebagai petani, kita harus membuktikan pakai apa-apa, kita harus tahu dan reaksinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, nanti kita bisa pantau bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita di sini juga masih belajar, sama-sama belajar. Jadi kalau ada salah kata atau teman-teman senior yang sudah mengetahui semuanya, silahkan diarahkan yang sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Dan ini pembahasan yang kemarin tentang peduli dengan kebun saya. Katanya di tengah-tengah ini disuruh membuatkan parit ya, parit ke sana. Nah, itu saya sangat hargai saran-saran teman-teman semuanya ya. Saya sangat hargai semuanya, daripada ini ya untuk membuat parit ya. Itu sebenarnya saya sudah ada niat membuat parit, tapi untuk itu ya, di tanaman seperti ini itu parit-parit yang seperti ini saya buat ini sudah cukup ya, sudah cukup. Karena genangan air itu hanya sementara ya, sementara tidak lama di sini. Setiap hujannya reda itu pasti langsung surut hilang. Nah, ini penampilan dari durian duri hitam saya yang di usia kurang dari 3 bulan ya teman-teman ya. Bagus ternyata pertumbuhan duri hitam di tanah sini. Ini di ketinggian MDPL 73 ya teman-teman ya, 73. Nah, ini terubusnya sudah 2 kali terubus, sejak tanam sudah 2 kali terubus daunnya teman-teman, lebar-lebar ini terubusnya ya. Terubusnya sudah 2 kali ini muncul dari sejak tanam teman-teman. Ini untuk pupuknya sudah pernah saya video-videokan di video-video sebelumnya, dari penyemprotan dan pemupukan semuanya ya sudah saya videokan. Dari cara-cara saya atau teknik saya itu sudah saya share di channel saya ini ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan bisa dilihat dari penanaman awal dari saat ini ya teman-teman ya. Bisa Anda lihat perkembangan duri hitam dan bawor di kebun MRS Farm Jepara ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan kasih tahu lagi cara-cara untuk melebarkan busut dan cara membuat busut yang ideal itu seperti apa. Nanti kita akan videokan ya teman-teman ya. Dan ini jenis bawor ini sangat gwenja sekali ya teman-teman ya. Oh, ini bisa dilihat ya. Ini masih kecil loh ini. Ini ketinggian sekitar 1 meter ya, 1 meter. Tapi rimbun pol lagi. Oh, ini paling rimbun ini. Oh, ini sampai nggak kelihatan ini untuk batangnya. Ini sampai nggak kelihatan. Nah, ini ya. Ini waktu penanamannya di tanggal 14 ya, 14 November 2024. Jadi umurnya ini kurang dari 3 tahun. Ini sudah terubus 2 kalinya ya, terubus 2 kalinya, cowopet pol gitu terubusnya gitu. Nah, ini sampai menggelembreng ke tanah ini. Nah, ini saya nanti akan saya coba 1 atau 2 pohon akan saya lakukan program pembuahan, coba ya, kita coba lakukan pembuahan nanti di usia 1 tahun. Coba kita lakukan, karena ini bibit ini adalah bibit kualitas tinggi ya teman-teman ya. Kalau bibit itu emang sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan kita selanjutnya ya. Karena kita harus jeli pilih bibit yang benar-benar kualitasnya bagus. Kita lihat dari batangnya ya. Kalau bibit yang bagus itu batangnya itu sudah tua ya, kelihatan tua ya. Jadi bibit itu kita lihat dari batangnya dan juga dari percabangan seperti ini ya. Percabangannya harus kita cari yang memutar, sudah memutar seperti ini, menyudut sana sini sudah mutar semua. Itu adalah bibit yang sangat bagus ya. Dan diusahakan bibitnya jelas, sudah tahu jelas varietasnya, dan diusahakan bibit itu yang sudah tua ya teman-teman, biar nanti kalau kita tanam itu cepat menghasilkan buah atau cepat berbuah ya teman-teman ya. Oke, jadi cukup sekian dulu ya
untuk update hari ini di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 ya. Di kebun MRS Farm Jepara untuk cuaca hari ini lumayan cerah sekali ya, panas pol teman-teman ya. Untuk saya ulangi lagi buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas masukan-masukan yang teman-teman berikan kepada saya yang sudah peduli ke kami atau ke saya ya di kebun MRS Farm Jepara. Saya sangat berterima kasih atas masukannya dan saran-sarannya yang teman-teman berikan ke saya. Oke, dan lain waktu kita akan memberikan video lagi tentang pembuatan busut dan pelebaran busut yang ideal, yang pas ya, biar kita tidak susah untuk merawatnya ya. Nanti seperti apa, jangan lupa ikuti saya, channel saya MRS Farm Jepara. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di like video saya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di dalam kolom komentar yang sudah tersedia. Oke dulur, kita akhir dulu. Dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiru salam, salam sukses, salam sehat, salam sukses selalu ya buat petani Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.